karena tiba-tiba ada ikan besar naik. Akhirnya tidak jadi lingkar. Raut wajah Pata Daeng masih menyiratkan trauma mendalam saat ditemui di pinggir pantai Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekio, Nusa Tenggara Timur, NTT, Rabu, 19 Agustus 2026, pagi. Puluhan tahun mengarungi lautan tak lantas membuat nelayan tangguh ini luput dari rasa takut. Pengalaman menegangkan melintas di benak Pata Daeng saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pagi. Gempa dangkal dengan kedalaman 10 km itu berpusat di koordinat 8,33 lintang selatan, LS, dan 121,32 bujur timur, BT, atau sekitar 38 km timur Laut Embai, Kabupaten Nagekio. Namun, alih-alih berpijak di tanah daratan, Pata Daeng bersama 14 rekannya justru sedang berada di tengah laut menggunakan kapal empara untuk mencari ikan. Pengalaman memancing yang semula biasa berujung pada peristiwa mengejutkan, mengingatkannya kembali pada memori kelam gempa besar Flores 34 tahun silam. Kisah ini bermula saat Pata Daeng dan rombongannya bertolak dari pesisir pada Jumat, 14 Agustus 2026, sore sekitar pukul 16 WITA menuju Rompong. Setelah bermalam di laut, mereka bersiap melingkar jaring pukat pada Sabtu pagi. Namun, sebelum jaring dilepaskan, seekor ikan berukuran raksasa tiba-tiba muncul ke permukaan laut di dekat kapal mereka. Menurut Pata Daeng, ukuran ikan yang dikenal nelayan Sulawesi dengan sebutan Dede, tersebut diperkirakan sebesar kapal empara yang mereka tumpangi. Meski kerap melaut, kemunculan ikan berukuran raksasa tersebut sangat jarang terjadi. Sinyal alam itu pun membuat para nelayan ragu dan memilih menyudahi aktivitas menangkap ikan. Selamat pagi Sobat Tribuners, saat ini sudah ada bersama saya Paman Pata Daeng, warga desa Nangadero, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekio, yang menjadi saksi detik-detik terjadinya gempa bumi pada Sabtu pagi kemarin. Pada saat terjadinya gempa, Paman Pata Daeng bersama beberapa rekannya sedang melaut. Paman, selamat pagi. Pagi. Paman, Paman bisa ceritakan pada saat gempa itu Paman ada di mana? Ada di laut. Itu dengan siapa saja itu Paman? Banyak orang kami, ada 14 orang di bodi. Bodi itu apakah bodi besar, bodi kecil atau? Ya, bodi besar untuk ampara. Pada saat itu Paman mereka turun itu jam berapa itu? Turun kalau kita lampara itu turun sore-sore. Jam 4 kita jalan keluar ke Rompong jauh. Jadi kami baru malam di Rompong, paginya kami mau lingkar, akhirnya kita tidak jadi karena tiba-tiba ada ikan besar naik. Akhirnya tidak jadi lingkar. Ikan besar itu besar seperti apa? Besar kayak bodi. Namanya kalau orang di sini bilang dede, kalau dari Sulawesi itu bilang dede. Akhirnya kami tidak lingkar karena takut, karena kalau kita lingkar buka pasti rusak besar. Selama Paman melaut, Paman pernah lihat ikan itu? Biasa jarang juga, biasa pernah lihat tapi jarang. Tapi tiba-tiba itu waktu mau lingkar tiba-tiba muncul. Dia munculnya bagaimana itu? Muncul naik memang di dasar laut di dekat pembakar karena kita pakai pembakar kalau lampara tuh. Akhirnya tidak jadi lingkar. Mungkin di situ juga ada tanda-tanda apa tuh. Nah, akhirnya kami tidak jadi lingkar pulang sementara perjalanan kayak gemetar. Kayak apa ini mesin rusak. Padahal dimatikan mesin sama juga. Tidak lama dia bilang ini gempa ini karena air mendidih. Tapi untungnya juga tidak ada juga gelombang di laut. Mungkin gelombang itu hanya di dekat daratan saja. Itu Paman bergetar itu kira-kira berapa detik atau berapa menit? Mungkin 5 menit. Dia bergetar. Bergetarnya seperti apa itu Paman? Getar kayak kita kalau di darat kita pakai naik mobil seperti di lewat jalan rusak parah. Batu-batu kayak begitu. Pada saat rasa bodi bergetar itu Paman mereka lakukan apa itu? Langsung matikan mesin, diragam. Langsung matikan mesin, kira mesin rusak, akhirnya mesin mati sama juga getarnya. Dia bilang ini bukan ini mesti ada masalah ini atau gempa tuh.
Karena selama ini mau laut biar gempa tidak dirasakan. Kalau gempa-gempa hanya 3 koma, 4 koma tidak dirasakan. Paman, pada saat body bergetar itu, apakah paman mereka sudah ada firasat atau apa bahwa ini gempa? Belum ada, Hmm. karena kira mesin. Mm-mm. Habis kasih mati mesin, baru kita ada bilang ini gempa ini. Karena mesin sudah mati, masih kayak goyang ini body. Habis itu setelah getaran yang dirasakan itu selesai, apa yang paman mereka lakukan? Dia bilang ini mungkin gempa, jadi akhirnya langsung dia bilang ke langsung bilang kasih nyala mesin, kita pulang sampai ada jaringan, kita buka HP, ternyata betul memang gempa. Dilihat itu bilang 7,7, dia bilang habis ini orang di kampung ini. Pada saat itu kan berpotensi tsunami. Iya. Dan informasinya dan pengakuan warga Nangadero sendiri, beberapa nelayan dan juga warga masyarakat yang tinggal di pesisir, ada tsunami waktu itu. Waktu itu paman mereka rasakan ada tsunami atau tidak di tengah laut? Kalau di tengah laut tidak. Nanti kita sampai di darat baru kita tahu. Dia bilang kenapa ini banyak yang runtuh, air juga bodi-bodi sudah di darat. Jadi langsung kita kaget karena sudah tidak ada orang lagi, melari semua. Jadi kami naik sampai di darat, saya masuk di rumah, lihat astaga, ini air di dalam memang lumpur-lumpur masuk di rumah-rumah. Lihat di belakang rumah, habis sudah parah. Bodi-bodi hanya di pinggir jalan semua di atas di sini. Oh berarti waktu itu bodi-bodi perahu-perahu kecil juga terbawa. Yang terbawa langsung masuk, dia berhenti di dalam, yang tidak berhenti dibawa lagi keluar. Untung ada tanggul di sini, jadi air tidak terlalu di tanggul, tapi di ujung tanggul atau di ujung sebelah barat air full memang naik. Pada saat paman mereka turun dari kapal ke darat itu, air laut apakah masih surut atau masih? Sudah tidak lagi, karena kami sampai di darat jam 8:30. 8:30, baik. Paman, setelah sampai di darat, setelah melihat keluarga dan situasi kampung ini, desa ini sudah porak-poranda. Paman, apa yang paman mereka lakukan? Saya masuk di rumah kita pasar mami, dia bilang ini apa boleh buat, ini adalah musibah. Kita lihat tetangga sudah tidak ada orang, yang satu rumah juga sudah mengungsi di Ramo, yang lain-lain sampai di sini. Untung masih ada juga yang turun laut barusan juga sampai. Jadi kami kumpul di sini satu memang kumpul. Baru kami di situ masak, baru makan karena kita lapar pulang dari laut. Paman, kenapa sampai hari ini paman tidak mengungsi? Saya sudah trauma di 92. Oh, jadi tetap memilih untuk tetap di bertahap, karena itu dulu itu waktu 92 itu waktu susulannya air tidak naik lagi. Oh. Istri, anak? Kalau saya punya anak ada di Sulawesi. Oh, berarti sekarang di sini dengan sini sama keluarga sepupu. Dengan keluarga sepupu. Oh. Oke. Jangan lupa subscribe ya.